Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doza Duendo yang memiliki NPM C0C023022. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Bahasa Indonesia bab pertama, yaitu Hakikat Bahasa Indonesia. Yang pertama, informasi yang terkait tentang hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang penting untuk mempersatukan seluruh bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa kebangsaan dan bahasa resmi negara Indonesia. Dan juga bahasa Indonesia identik dengan Melayu, dengan Riau, dengan sebagainya. Dan juga bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa resmi daerah kekuasaan kerajaan Siliwangi pada abad ke-7. Dan juga Kongres Bahasa Indonesia merupakan forum penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Nah, berikutnya, pemerintah perlu mengingatkan sosialisasi kebijakan penggunaan bahasa dan pemanfaatan sastra dan mendukung induksi dan kreativitas. Pemerintah perlu meningkatkan kerjasama dan juga dalam komunikasi sastra dan pengembangan industri kreatif berbasis tradisi lisan. Oke. Berikutnya, apa sih hakikat dari bahasa Indonesia itu? Hakikatnya itu adalah bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa nasional Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi antar warga negara Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia merupakan simbol identitas bangsa Indonesia dan keberagaman budaya di dalamnya. Bahasa Indonesia merupakan peran penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Berikutnya, perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan sejak diberlakukannya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1972 dan juga Kongres Bahasa Indonesia pada Kongres ketiga pada tahun 1874 dan Kongres Bahasa Indonesia keempat pada tahun 1883 merupakan peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Pemerintah terus melakukan upaya untuk memperkuat dan mengembangkan bahasa Indonesia, melakukan kebijakan dan program yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai bidang seperti pendidikan, penerjemah, sastra, dan juga teknologi informasi. Dan pemerintah juga melindungi dan mempromosikan bahasa-bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Demikianlah materi singkat tentang hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Berikutnya, materi yang kedua yaitu sikap berbahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian sikap bahasa. Sikap bahasa yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, bisa pun mengejek, menolak atau menerima bahasa tertentu. Dan juga sikap bahasa menurut Krida Laksana tahun 1997, dia menyebutkan yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, dan menolak atau menerima bahasa tertentu. Tentu penjelasan tentang hakikat sikap bahasa dan komponen sikap bahasa ini memiliki jenis sikap berbahasa Indonesia. Yang pertama, hakikat sikap bahasa. Sikap bahasa mencakup persepsi, perasaan, dan penilaian individu terhadap bahasa. Ini mencakup bagaimana seseorang merasakan atau mengekspresikan penghargaan terhadap bahasa, serta bagaimana mereka bersikap terhadap penggunaan bahasa dalam berbagai konteks. Yang kedua yaitu ciri sikap bahasa, menurut Garvin dan Martior. Yang pertama yaitu kesetiaan bahasa. Yang kedua, kebanggaan bahasa. Yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa. Yang keempat tidak ada. Berikutnya, komponen sikap bahasa. Komponen sikap bahasa itu yang ada yang pertama, kognitif. Komponen ini berkaitan dengan pengetahuan dan keyakinan individu terhadap bahasa, seperti adanya seseorang menganggap bahasa sebagai aset budaya yang penting sebagai alat komunikasi. Yang kedua, efektif, perasaan emosi terkait bahasa. Konaktif, yang berhubungan dengan niat dan juga tindakan individu terkait bahasa. Yang berikutnya yaitu jenis sikap berbahasa Indonesia. Yang pertama ada sikap normatif, yang kedua ada sikap fungsional, yang ketiga ada sikap proteksi, dan keempat ada sikap identitas. Berikutnya, semua komponen dan sikap jenis itu membentuk pandangan individu terhadap bahasa dan bagaimana mereka berinteraksi dengannya. Yang berikutnya, sikap terhadap bahasa Indonesia. Sikap terhadap bahasa Indonesia adalah anggapan seseorang atau pandangan terhadap bahasa tersebut, yaitu senang atau tidak senang bahasa tersebut, tentang sikap terhadap pandangan pemilihan bahasa. Oke, yang pertama ada sikap-sikap dalam bahasa, itu sikap positif, itu selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut dan merasa senang orang memakai bahasa secara sembarangan. Dan juga sikap negatif, yaitu meningkatkan kemahiran bahasa Inggris meskipun penggunaan bahasa Indonesia masih kurang, dan merasa dirinya lebih pandai daripada yang lain dan menganggap bahasa asing itu dengan fasih.
Baiklah, bagi saya itu saja materi yang pertemuan yang kedua. Kita lanjut ke pertemuan yang ketiga. Baiklah, kita akan lanjut ke pertemuan yang ketiga, yaitu kehidupan akademik dalam penanaman nilai hakikat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Oke, kita akan masuk ke materinya, yaitu peranan penulisan akademik dalam mengedepankan nilai-nilai hakikat bahasa Indonesia sangatlah besar. Penulisan akademik berfungsi sebagai sarana untuk membudayakan, dan juga penulisan akademik berfungsi sebagai sarana untuk membudayakan hal tersebut. Dan juga prinsip-prinsip bahasa Indonesia sebagai wahana ilmu pengetahuan ini mencakup berbagai bentuk, yaitu prosa, puisi, dan drama baik tradisional maupun kontemporer. Dan juga berupa tinjauan pustaka, temuan penelitian, penulisan akademik mengikuti struktur yang sistematik, meliputi judul, abstrak, pendahuluan, kerangka, teori, dan juga metodologi, pembahasan, dan kesimpulan, dan rekomendasi serta referensi. Secara keseluruhan, penulisan akademik memainkan peran penting dalam menjunjung tinggi nilai-nilai dan esensi bahasa Indonesia dalam menyediakan praktikum untuk pertemuan intelektual, berbagai pengetahuan, dan kemajuan bahasa itu sendiri. Dalam konteks bahasa dan sastra Indonesia, tulisan akademik bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa jadi puisi, prosa, dan juga drama. Kesimpulannya apa? Teks dalam akademi memiliki peran penting dalam penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Tulisan akademik dapat berupa prosa dan fiksi dan tadi, dan juga berupa kajian pusaka dan hasil penelitian, dan juga memerlukan metode-metode ilmiah dalam penyusunan hal tersebut. Baiklah, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu ringkasan tentang menjelajahi dunia pustaka dalam berbagai sumber referensi digital. Yang pertama sebagai berikut. Dalam era digital saat ini, akses berbagai sumber referensi menjadi lebih mudah melalui internet. Mahasiswa perlu menjelajahi dunia pustaka berbagai sumber referensi untuk mendapatkan informasi yang relevan. Bisa menggunakan PDF Drive, Mendeley, dan juga Trans Online, Google Trend, Open Knowledge Map, dan juga berbagai situs lainnya. Mendeley merupakan salah satu aplikasi yang dapat membantu dalam menjelajahi dunia pustaka digital. Mendeley yang dapat diinstal di laptop, bisa versi desktop dan juga referensinya, yaitu menggunakan pengguna untuk menyimpan dan mengolah file PDF referensi, membuat situasi, dan membuat daftar pustaka secara otomatis. Dan juga ada juga Mendeley Webs yang berbasis server, dan juga bisa mengedit profil menggunakan referensi yang telah kita koleksi, dan juga mengetahui informasi statistik, misalnya popularitas suatu referensi, mengetahui frekuensi suatu file referensi online yang dapat diunduh berbagai orang dimanapun lokasi, dan lain-lain. Dan juga dengan menggunakan aplikasi Mendeley ini memanfaatkan berbagai sumber referensi digital, mahasiswa lebih efektif dan efisien dalam menjelajahi dunia pustaka untuk mendukung penelitian dan karya tulis ilmiah mereka. Baiklah, kita masuk ke pertemuan yang kelima, yaitu membahas tentang konsep presentasi ilmiah. Yang pertama, presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, dan informasi dalam dunia akademik dan juga pendidikan. Terdapat 3 komponen dasar dalam presentasi ilmiah. Yang pertama, memberikan pesan atau moderator, dan juga media yang digunakan, misalnya laptop dan juga lain-lain. Dan juga ada penerima pesan, yaitu audien. Presentasi yang hebat terjadi ketika audien memahami pesan yang disampaikan oleh komentator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audien terinspirasi untuk menentukan langkah yang terbaik. Presentasi yang luar biasa terjadi yang mengubah keyakinan atas pengaruh komunikasi yang media yang ditampilkan. Presentasi yang buruk terjadi ketika komentator tidak mampu menjelaskan pesan yang dengan baik dan tidak mengoptimalkan media yang digunakan, sehingga audien tidak paham terhadap pesan yang disampaikan. Komponen-komponennya itu ada pemberi pesan, komentator, media, penerima audio, dan juga gerak. Cara kita gerak dalam mempresentasikan, ada juga suara, dan juga format, dan juga ada formalitas. Dan juga ada cara komunikasi memberikan jawaban yang logis dan memuaskan terhadap pertanyaan-pertanyaan atas komentar audien. Dan juga bahan dari makalahnya itu adalah bahannya itu temuan dari temuan penelitian, pemikiran kritis, dan juga informasi dalam dunia akademik dan pendidikan. Dan juga dalam presentasi itu gunakan bahasa yang santun, yang sopan, yang sesuai dengan konteks presentasi. Dan juga dalam presentasi itu kita harus memiliki manajemen waktu, sehingga kita bisa
berbicara agar audiens tidak terlalu panjang ataupun bisa menyingkat presentasi itu tersebut. Dan juga ada juga alur dalam presentasi ilmiah yang baik. Yang pertama ada pendahuluan. Ini adalah memperkenalkan diri kita dan memberikan latar belakang masalah kita dan tujuan presentasi kita. Sekilasnya memberikan gambaran umum tentang apa yang akan kita bahas. Yang kedua adalah tujuan penelitian. Sampaikan tujuan kita apa dari penelitian tersebut dan juga terkait dengan masalah apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berikutnya ada metode penelitian. Kita menjelaskan metode apa yang digunakan dalam penelitian tersebut. Bisa juga dengan menggunakan teknik pengumpulan data dan juga analisis data yang dilakukan penjelasan tersebut, sehingga audiens memahami dari tersebut. Dan juga hasil penelitian, sampaikan hasil penelitian yang telah dilakukan secara jelas dan terstruktur menggunakan grafik apapun tabel yang secara singkat memberikan audiens paham hal tersebut. Dan juga pembahasannya tersebut harus secara mendalam dan mengingat hasil dengan teori dan penelitian terkait, harus menjelaskan implikasi dari hasil penelitian tersebut. Dan juga bahan terakhir yaitu kesimpulan, menghasilkan hasil kesimpulan dari penelitian tersebut dan juga jelaskan apa yang dari sebelumnya. Berikutnya ada saran, berikan sebagai presentasi itu berikan saran penelitian yang telah disampaikan, dan juga ada penutup. Nah, mengakhiri dengan presentasi itu dengan singkat dan seluruh informasi tersebut dan mengajak audiens dan mengundang untuk berdiskusi. Baiklah, kita masuk ke pertemuan yang ke-6 dan ke-7. Berikut adalah penyusunan proposal. Terkait dengan melibatkan berbagai langkah dalam memastikan proposal, itu ada beberapa bagian, yaitu ada judul, ada isian, kelengkapan. Proposal harus memiliki judul yang jelas dan tidak menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku. Selain itu, isian kelengkapan seperti judul PKM atau bidang PKM, nama dan nomor induk tim mahasiswa, asal perguruan tinggi, pengusulan dan tahun usulan juga harus diisi dengan benar. Yang kedua adalah isi utama proposal. Proposal harus terdiri dari daftar isi, halaman inti, dan juga lampiran. Halaman daftar isi harus mencantumkan nomor halaman dengan huruf, sedangkan halaman inti dan lampiran harus diberi nomor halaman dengan angka atau huruf. Dan juga halaman inti terdiri dari bab pendahuluan, gambaran umum, rencana usaha, metode pelaksanaan, dan lain-lain. Dan juga format penulisannya, proposal harus ditulis dengan tipe huruf Times New Roman ukuran 12 dan menggunakan jarak baris 1,15 dan spasi dan peralatan teks rata kiri dan kanan. Dan layout proposal menggunakan ukuran kertas A4 1 kolom dengan magnet kiri ke 4 cm dan magnet ke kanan atas dan bawah masing-masing 3 cm. Itu yang saya sebutkan itu adalah umum yang sering digunakan dalam penulisan proposal. Dan juga kriteria pengusulan itu, proposal harus memenuhi kriteria pengusulan yang telah ditentukan seperti jumlah anggota dan juga nama-nama pengusul dan juga sesuai dengan nama mahasiswa yang terdaftar. Dan juga sumber data kegiatan itu harus menyatukan besar dana kegiatan berjudul yang bersumber dari dana dikti dan juga tambahan dana perguruan tinggi. Dan juga biasanya itu dananya itu sekitar antara 6 juta hingga 10 juta. Baiklah, saya rasa itu saja pertemuan dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya sudah jelaskan dari pertemuan yang pertama sampai ke pertemuan 6 dan 7. Saya Doza Duendo. Saya pamit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.